Di sebuah pagi yang tenang di hamparan sawah, suara gemerisik tiba-tiba terdengar dari balik rumpun padi yang mulai menguning. Dalam hitungan detik, puluhan burung kecil berterbangan rendah, hinggap, lalu mematuk bulir padi satu persatu. Bagi sebagian petani, pemandangan semacam ini langsung memicu satu kata, yaitu hama. Baiklah, hari ini kita akan membahas burung kecil ini dari sudut pandang ilmiah, ekologis, dan pertanian, agar kita tidak salah menilai perannya di alam yang luas ini. Yang pertama, siapakah burung emprit sebenarnya? Burung emprit bukan satu spesies tunggal. Di Indonesia, istilah emprit digunakan untuk beberapa jenis burung kecil pemakan biji dari keluarga Estrilidae dan Passeridae. Di tempat saya nyebutnya mano emprit. Di tempat kalian, apa sebutannya? Oke, kita lanjut. Berikut beberapa yang paling umum. Emprit padi, emprit bondol, dan burung gereja. Ukuran tubuh burung-burung ini terbilang kecil. Rata-rata hanya 10 hingga 15 cm, dengan berat sekitar 15 sampai 25 gram. Meski kecil, kemampuan adaptasi burung ini luar biasa. Mereka bisa hidup di sawah, di ladang, di pemukiman, hingga area perkotaan. Secara evolusi, burung emprit adalah granivora alias pemakan biji-bijian. Dengan paruh pendek dan kuat yang memang dirancang untuk memecah biji. Jadi, gak heran kalau sawah menjadi tempat favorit mereka. Yang kedua, mengapa emprit disebut hama sawah? Masalah utama muncul saat musim padi memasuki fase masak susu hingga masak penuh. Para petani padi tentu tahu fase-fase ini. Nah, pada fase ini umumnya bulir padi lunak, kandungan karbohidrat tinggi, mudah dimakan burung. Seperti emprit-emprit ini misalnya. Burung emprit tidak datang sendirian. Mereka hidup berkoloni dan bisa menyerang sawah dalam jumlah puluhan hingga ratusan ekor, membuat para petani jadi tambah geram. Secara ilmiah, hal ini disebut foraging flock behavior, yaitu strategi mencari makan secara berkelompok agar lebih efisien dan aman dari predator. Makanya, rata-rata burung emprit datang ke sawah dengan cara beramai-ramai. Beberapa penelitian pertanian mencatat bahwa serangan burung dapat menyebabkan kehilangan hasil panen 5 hingga 30%. Pada lahan kecil tanpa pengamanan, kerugian bisa lebih besar dari angka tersebut. Dalam konteks ini, burung emprit memang dikategorikan sebagai hama pertanian. Namun, cerita tidak berhenti di sini. Yang ketiga, emprit di luar musim panen. Menariknya, perilaku makan burung emprit tidak selalu merugikan. Benarkah? Di luar musim panen padi, mereka umumnya memakan biji rumput liar, sisa-sisa biji gulma, bahkan memakan serangga kecil seperti wereng muda, larva serangga, hingga kutu daun. Jadi, secara ekologi, berarti burung emprit ikut mengendalikan gulma alami dan menekan populasi serangga hama. Dalam ekosistem alami, emprit berperan sebagai secondary consumer, yaitu penghubung antara tumbuhan dan predator tingkat atas seperti ular, burung pemangsa kecil, serta kucing liar. Tanpa burung kecil seperti emprit, maka rantai makanan menjadi timpang. Yang keempat, salah paham yang sering terjadi. Masalah besar justru muncul ketika manusia menganggap emprit sebagai musuh mutlak, kemudian membasmi dengan racun atau jebakan massal. Di sisi lain, penggunaan racun burung dapat berdampak serius seperti burung yang mati tidak hanya emprit. Predator alami ikut mati karena memakan bangkai. Ekosistem menjadi rusak. Justru memicu ledakan hama serangga. Secara ilmiah,
Ini dikenal sebagai trophic cascade, yaitu efek domino akibat hilangnya satu komponen ekosistem. Nah, ironisnya, di beberapa wilayah, setelah burung berkurang drastis, petani justru menghadapi ledakan hama serangga. Ketergantungan pestisida lebih tinggi serta biaya produksi meningkat. Yang kelima, apakah emprit bisa dikendalikan tanpa dibunuh? Jawabannya bisa, dan justru lebih efektif. Pendekatan ilmiah modern menganjurkan pengendalian hama terpadu, alias PHT, bukan pemusnahan. Metode yang terbukti efektif umumnya meliputi tanam padi serempak. Hal ini mengurangi fokus serangan massal dari koloni emprit, jaring pelindung di area rawan, orang-orangan sawah yang aktif, pita reflektif atau suara alami. Pengelolaan habitat bukan pengrusakan. Tujuannya bukan menghilangkan emprit, tapi mengatur interaksi manusia dengan alam. Dan yang keenam, jadi emprit itu hama atau penjaga ekosistem? Dari pertanyaan di atas, tentu jawabannya tergantung pada sudut pandang. Jika kita melihat dari sisi pertanian, emprit adalah hama musiman, bukan musuh permanen. Lalu jika kita melihat dari sisi ekologi, emprit adalah komponen penting ekosistem, pengendali alami dan bagian rantai makanan. Dan jika kita melihat dari sisi ilmiah, emprit adalah indikator keseimbangan lingkungan, namun jika jumlahnya ekstrim, biasanya ada ketidakseimbangan sistem. Burung emprit mengajarkan satu hal penting, yaitu alam tidak hitam putih. Makhluk yang hari ini merugikan, bisa jadi besok justru menjaga keseimbangan. Tugas manusia bukan meniadakan alam, tetapi memahami dan mengelolanya dengan bijak. Karena ketika satu spesies hilang, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.